De schoonste stad van Midden-Java. Kota terindah di Jawa Tengah adalah gelar yang dimiliki oleh Salatiga pada masa kolonial. Gelar ini menjadikan Salatiga sebagai kota yang dipilih oleh pemerintah Hindia Belanda karena Salatiga merupakan sebuah kota yang memiliki pemandangan indah, sekaligus kota yang cocok untuk beristirahat dan membangun tempat tinggal. Salatiga kemudian memperoleh status sebagai kota praja atau gemeente pada masa kolonial tahun 1917 dan dipimpin oleh seorang wali kota atau burgemeester. Penduduk yang tinggal di Salatiga tidak hanya terdiri dari satu etnis sejak masa kolonial. Salatiga dihuni oleh 3 etnis besar, yaitu Eropa, Tionghoa, dan Bumiputra. Pada masa kolonial, juga terjadi percampuran budaya yang memungkinkan ketiga etnis tersebut melebur menjadi warga Salatiga. Orang Eropa menjalankan tugas pemerintahan, kaum Bumiputra membantu tugas sehari-hari, dan orang Tionghoa berperan menjadi pedagang. Gesekan antar etnis pernah mewarnai kehidupan sosial di Hindia Belanda, namun tidak terjadi di Salatiga pada masa kolonial. Peristiwa pemberontakan orang Tionghoa yang terjadi pada 1740 atau geger pecinan sempat menggemparkan Hindia Belanda. Protes ini pecah di Batavia dan berdampak pada hubungan antar etnis di Hindia Belanda. Di Salatiga tidak terjadi konflik terbuka antara orang Tionghoa dan Bumiputra. Justru aktivitas perdagangan yang dijalankan antar kedua etnis ini tidak berpengaruh besar dengan adanya geger pecinan. Setelah itu, Salatiga berkembang menjadi pusat militer pemerintah Hindia Belanda. Keindahan Salatiga tidak berubah meskipun banyak tangsi militer yang dibangun. Selain bangunan militer yang digunakan sebagai pertahanan, pemerintah kolonial Hindia Belanda juga membangun sekolah sebagai penunjang pendidikan di Salatiga. Beberapa sekolah dibangun di Salatiga, mulai dari sekolah dasar seperti Jalan Kartini atau Normal Schoolweg adalah ruas jalan yang dipilih oleh pemerintah kolonial untuk membangun sekolah di Salatiga. Beberapa sekolah yang dibangun di ruas jalan ini antara lain adalah Normal School dan Hoeg School. Salah satu sekolah yang dibangun di ruas Jalan Kartini adalah Normal School Salatiga. Sekolah ini dibangun oleh pemerintah kolonial untuk warga Eropa yang tinggal di Salatiga. Awalnya, bangunan Normal School dibangun dan dimanfaatkan sebagai gedung Indische Hoeg School atau HIK. Lulusan dari HIK ini dipersiapkan untuk menjadi guru atau tenaga pendidikan sekolah rakyat atau dalam singkat SR di daerah pedesaan. Normal School dibangun di atas lahan yang luas dan menyediakan tempat tinggal bagi guru yang mengajar, serta asrama bagi siswa-siswinya. Selain itu, Normal School juga dilengkapi dengan fasilitas lapangan olahraga dan bangsal seni. Direktur terakhir HIK dijabat oleh Van der Bar, seorang berkebangsaan Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, bangunan Normal School dimanfaatkan sebagai sekolah guru B atau SGB 104. Setelah kemerdekaan Indonesia, sebagian bangunan Normal School dipinjam oleh Yayasan Kristen yang digunakan sebagai ruang kelas bagi siswa-siswi SMA Kristen Salatiga. SGB dibubarkan dan bangunan Normal School beralih fungsi menjadi Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak atau SGTK dan kemudian beralih fungsi menjadi Sekolah Pendidikan Guru atau SPG pada sekitar tahun 1970. Pada tahun 1991, SPG Salatiga beralih fungsi menjadi SMA Negeri 3 Salatiga hingga saat ini. Kini, bangunan SMA Negeri 3 Salatiga masuk dalam inventarisasi bangunan cagar budaya Kota Salatiga dengan nomor 1173 SLA 072. Bangunan SMA Negeri 3 Salatiga tersebar di area yang cukup luas dan dibangun dengan arsitektur kolonial. Hal ini terlihat dari penggunaan material bangunan yang didominasi dengan dinding bata tebal yang berfungsi sebagai penopang struktur atap. Selain itu, bangunan SMA Negeri 3 Salatiga juga menggunakan jendela yang cukup tinggi dan lebar dan ornamen-ornamen yang terdapat pada fasad semakin memperkuat gaya arsitektur kolonial.